Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Literasi Teknologi Informasi, Bapak Ahmad Hamdan. Di sini kami dari kelompok 2 dengan membawakan tema pendidikan kecakapan hidup melalui pelatihan Ekoprint yang beranggotakan 4 orang, yaitu Gita Aulia, Vidya Huwaida, Hoerudin, dan saya sendiri yaitu Ahmad Fojan. Izinkan kami melampirkan presentasi yang akan dibawakan. Presentasi yang akan dibawakan, materi pertama yaitu dibawakan oleh Vidya Huwaida. Vidya dipersilakan untuk membawakan materi yang akan dilampirkan. Terima kasih. Baik, mari kita kupas tuntas latar belakang yang mendasarkan pengangkatan isu atau permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan kecakapan hidup melalui pelatihan Ekoprint. Nah, berkenaan dengan pendidikan kecakapan hidup, pendidikan ini merupakan salah satu program dari pendidikan non-formal. Nah, yang berfokus pada pengembangan diri baik secara individu maupun kelompok. Nah, kemunculan program pendidikan kecakapan hidup pastinya berdasarkan pada permasalahan yang terjadi di masyarakat. Bisa saja karena rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia ataupun tingginya intensitas pembelajaran pasif yang mengakibatkan ketergantungan pada kompetensi pribadi, kompetensi sosial, maupun vokasional. Nah, itu isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, ada pula yang berasal dari permasalahan kehidupan. Nah, jika kita membahas mengenai permasalahan di luar ranah pendidikan, pada dasarnya dalam hampir semua kegiatan untuk menjalani kehidupan terdapat permasalahan sehari-hari yang dihadapi oleh seseorang ataupun kelompok. Nah, di sini ada 4 permasalahan utama, yaitu yang pertama, permasalahan yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Nah, ini misalnya seseorang merasa tidak memiliki kemampuan apa-apa, insecure gitu. Lalu misalnya sering merasa takut akan sesuatu yang baru, kemudian tidak berani keluar dari zona nyaman, dan lain-lain. Yang kedua, ada permasalahan yang berkaitan dengan keberadaannya bersama-sama dengan orang lain. Misalnya, seseorang merasa tidak berguna di lingkungannya, padahal itu kan hanya sudut pandang dirinya sendiri gitu. Yang ketiga, ini ada permasalahan yang berkaitan dengan keberadaannya di suatu lingkungan alam tertentu. Nah, misalnya seseorang atau kelompok tidak peka terhadap lingkungannya, padahal di lingkungannya banyak hal yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, ataupun kurang kreatif dalam mengolah sumber daya alam dan lain-lain. Tuh, nah yang terakhir, permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaannya, baik yang berkaitan dengan pekerjaan utama yang sedang ditekuni, yang merupakan sebagai mata pencarian, maupun pekerjaan yang hanya sekadar hobi. Nah, permasalahan tentang pekerjaan ini, apalagi di era pandemi sekarang, kasusnya mungkin banyak yang di PHK atau ada pula yang berhasil di bidang bisnis. Tuh. Nah, melalui pendidikan kecakapan hidup ini, seseorang maupun kelompok diharapkan mampu melakukan eksplorasi berbagai alternatif, menimbang baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, dan membuat keputusan yang rasional dalam memecahkan masalah dan isu yang ada. Nah, melalui kecakapan hidup pun, seseorang atau kelompok diharapkan mampu bekerja secara produktif dengan pihak lain. Nah, dengan adanya kecakapan hidup pun, seseorang sampai pada kemampuan berkomunikasi secara efektif, mampu untuk membedakan berbagai informasi yang diperoleh dengan cara mendengarkan dan menyimak, serta menjamin bahwa pesan dapat disampaikan secara tepat
dan dapat menghindarkan diri dari miskomunikasi dan misinterpretasi. Nah, dalam hubungannya dengan judul yang kami bawakan, yaitu pendidikan kecakapan hidup melalui pelatihan Ekoprint. Nah, kenapa Ekoprint? Karena Ekoprint ini sangat berkaitan dengan alam sekitar kita dan tentunya ramah lingkungan. Kemudian ketika kita ingin membangun suatu bisnis atau home product, kita bisa membangun itu dengan modal yang minim. Kemudian dengan itu kita bisa menjaga keseimbangan ekosistem alam dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan teori yang digunakan. Konsep kecakapan hidup dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat 3, disebutkan bahwa pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional untuk bekerja atau usaha sendiri. Pendidikan kecakapan hidup merupakan kecakapan yang secara praktis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap, dan yang di dalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuaraan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup, kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problematika kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari solusi untuk mengatasinya. Baik, saya akan menjelaskan teori yang digunakan. Konsep kecakapan hidup dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat 3, disebutkan bahwa pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, sosial, intelektual, dan vokasional untuk bekerja atau usaha sendiri. Pendidikan kecakapan hidup merupakan kecakapan yang secara praktis dapat membekali peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan. Kecakapan itu menyangkut aspek pengetahuan, sikap, dan yang di dalamnya termasuk fisik dan mental, serta kecakapan kejuaraan yang berkaitan dengan pengembangan akhlak peserta didik sehingga mampu menghadapi tuntutan dan tantangan hidup, kemampuan dan keberanian untuk menghadapi problematika kehidupan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari solusi untuk mengatasinya. Selanjutnya, saya akan memaparkan jalan cerita dari pendidikan kecakapan hidup pelatihan Ekoprint. Ringkasan pembuka, scan, perkenalan kelompok. Alat yang digunakan untuk semua video adalah smartphone. Narasi, Hoirudin berjalan menuju kamera untuk melakukan perkenalan dan dilanjutkan oleh anggota lainnya. Keterangan, tempat yang diambil untuk perkenalan berlatar belakang daerah lingkungan masing-masing. Kemudian untuk scan 2, potongan video, serta foto dari lingkungan masyarakat dan pembuatan Ekoprint. Narasi, dilanjutkan dengan beberapa potongan foto dan video tentang masyarakat yang membutuhkan lowongan pekerjaan dan video-video singkat tentang pembuatan Ekoprint. Keterangan, tempat untuk scan 2 diambil dari internet yang berlatar belakang lingkungan sekitar Tasikmalaya, khususnya daerah Galunggung, dan sebagian lagi diambil secara pribadi dan berlokasi di Ekoprint Batik Daun Pangandaran, Marga Cinta Pangandaran dengan backsound suara Hoirudin. Bagian 2, ringkasan isi, scan 1. Teori tentang kecakapan hidup. Narasi, pembahasan mengenai pengertian apa itu kecakapan hidup, seperti apa itu kecakapan hidup, cakupan pendidikan kecakapan hidup, apa saja yang ada di dalam pendidikan kecakapan hidup, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan hal tersebut. Keterangan pada scan ini, Ahmad Faujan menjadi backsound untuk menjelaskan teori tentang kecakapan hidup. Kemudian untuk scan 2, pengertian dan sejarah tentang Ekoprint. Narasi, mendeskripsikan mengenai pengertian dan sejarah Ekoprint sesuai dengan instruksi yaitu analisis SWOT. Keterangan, pada scan ini, Vidya mendeskripsikan pengertian dan sejarah tentang Ekoprint dengan latar belakang video hasil dari batik Ekoprint yang bisa beragam bentuknya seperti sepatu, pakaian, kerudung, tas, masker, dan lain sebagainya, serta tanaman-tanaman yang dapat dijadikan sebagai motif untuk kain, khususnya tanaman yang bisa mengeluarkan warna. Kemudian untuk scan 3, proses serta manfaat dari pembuatan Ekoprint untuk masyarakat. Narasi, mendeskripsikan mengenai proses pembuatan Ekoprint dari mulai pemotongan kain sampai menjadi produk jadi dan siap pakai seperti sepatu, tas, pakaian, aksesoris, dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan dari manfaat pembuatan Ekoprint ini untuk masyarakat seperti apa.
keterangan. Pada bagian ini, Gita menjelaskan mengenai bahan, alat, serta proses pembuatan ekoprint dari awal hingga selesai dengan berlatar video pembuatan batik ekoprint itu sendiri. Kemudian menjelaskan mengenai manfaat pembuatan batik ekoprint. Nah, baik, pada penutup ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu kesimpulan dan penutup. Di kesimpulan, kami berencana untuk menyampaikan kesan-pesan gitu. Nah, untuk di penutupnya, ini ada surprise dari kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan telah memberikan materi yang dilampirkan. Selanjutnya di sini saya akan memberikan kesimpulan sekaligus penutup. Pada kesimpulan, pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep memadukan secara sinergi antara pendidikan dengan pelatihan. Konsep pendidikan ini memiliki cakupan mengenai keterampilan dan kompetensi yang harus dimiliki seseorang dalam upaya memelihara kelanjutan dan meningkatkan kehidupan dengan menekan pada pembelajaran berbasis tindakan di mana seseorang harus dilengkapi dengan kemampuan belajar dalam upaya memperkirakan tugas pengembangan. Dalam pendidikan, kecakapan hidup pun di dalamnya terdapat pengembangan kesadaran diri, komunikasi dan keterampilan untuk menjadi orang memiliki kemampuan, keterampilan dalam menjalin hubungan interpersonal dan memecahkan masalah. Dalam cakupan lebih luas, pendidikan kecakapan hidup juga merupakan pencegahan dari berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh kelompok muda. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik dari tutur kata maupun perilaku yang mungkin dari kata-kata yang tidak enak. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.